Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Bantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatanku. Iman kami percaya, iman kami percaya bahwa Kau Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Kaulah kekuatan dan penolong. Ku berseru padamu, ku berserah padamu, dan ku bermazmur bagimu, Tuhan. Oh, Kaulah penyelamat hidup kami. Iman kami percaya, dan kami mengangkat tangan, tanda kami berserah, dan kami nyanyikan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini,
di hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Dan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa hidup kita ini adalah sebuah perlombaan? Kata perlombaan ini sama juga dengan kata persaingan atau pertandingan untuk kita meraih yang terbaik, untuk kita meraih hasil yang terbaik, meraih posisi yang terbaik. Jadi dengan kata lain, esensi sebuah perlombaan atau pertandingan itu adalah bersaing, bertanding, berlomba untuk meraih peringkat atau posisi atau hasil yang terbaik. Nah, kita bayangkan kita adalah sebuah tim sepak bola yang berada di dalam sebuah kompetisi. Nah, di dalam menjalani kompetisi itu pasti ada proses yang harus kita jalani. Misalnya latihan yang tentunya untuk mengupgrade diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik dan siap dalam menjalani pertandingan. Nah, kemudian dalam menjalani kompetisi pasti ada saat-saat di mana kita bisa menghadapi kegagalan, kekalahan. Nah, sebagai contoh kita bisa ambil dari timnas sepak bola kita yang beberapa hari yang lalu atau minggu lalu mengikuti kompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi pada laga pertama mereka juga mengalami kekalahan dari Irak. Akan tetapi timnas Indonesia mampu bangkit dan bisa mengalahkan timnas Filipina dengan skor 2-0. Nah, tentu saja pada saat setelah laga pertama, setelah timnas mengalami kekalahan dari Irak itu kan pasti ada rasa sedih, rasa kecewa, marah di dalam diri para pemain. Akan tetapi mereka memilih untuk bangkit. Dan pada akhirnya di laga kedua mereka bisa meraih kemenangan dan lolos ke ronde berikutnya. Jadi itu kalau kita bicara timnas ini itu adalah sebuah pencapaian sejarah bagi timnas kita. Nah, demikian pula dengan hidup kita. Kita mengumpamakan hidup kita ini sebagai sebuah perlombaan. Perlombaan iman untuk mencapai garis finish atau mencapai juara. Pemenangnya adalah bila kita tetap memelihara iman, menjaga iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang menang dalam pertandingan tersebut, maka tersedia hadiah yaitu mahkota yang kekal. Mahkota kebenaran dan hidup kekal. Nah, seperti yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 8, dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jadi kalau kita mau menangkan pertandingan iman kita, hadiahnya yaitu mahkota yang kekal, mahkota kebenaran dan hidup yang kekal. Nah, di dalam sebuah perlombaan, kita harus mempunyai fokus. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Ibrani 12 ayat 1-3, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam 3 ayat ini 3 kali dikatakan tekun. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk tetap tekun dan kita melakukan perlombaan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan fokus. Jadi di dalam perlombaan pasti ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mencapai kemenangan. Misalnya kalau di pertandingan sepak bola, orang tak boleh memakai perhiasan dan lain-lain supaya geraknya tidak terganggu. Nah, dalam pertandingan rohani pun juga demikian. Ada banyak beban yang bisa menghalangi kerohanian kita.
Nah, itu yang harus kita tanggalkan, seperti keduniawian atau masalah-masalah yang mungkin muncul dalam proses itu. Kita jangan sampai terfokus pada masalah itu, tapi kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Nah, jadi dalam pertandingan kita harus fokus memandang pada satu tujuan dengan tekad yang kuat, menanggalkan setiap halangan atau dosa yang merintangi kita, sehingga kita tetap fokus tertuju mata kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti saya katakan tadi, di dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah kompetisi pasti ada proses yang harus dijalani. Ada proses yang harus dijalani oleh semua atlet, baik itu persiapan, latihan, yang bahkan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun untuk bisa menjadi yang terbaik. Sebagai contoh, saya tadi mencontohkan timnas sepak bola kita. Saat timnas kita memperoleh kemenangan, kita mungkin hanya lihat dari hasilnya saja. Tapi apakah kita bisa bayangkan bagaimana mereka itu berlatih setiap hari? Mereka berlatih dengan keras setiap hari, berlatih di gym, berlatih di lapangan. Dan latihan ini yang membedakan pemenang dengan orang yang kalah. Seorang pemenang harus memiliki kedisiplinan dan ketekunan untuk terus berlatih sehingga dia bisa semakin mahir. Dia memiliki kondisi fisik yang prima, kondisi fisik yang sangat baik untuk bisa bertanding. Dan selain itu juga kan atlet itu juga menjaga pola makan. Mereka dituntut untuk memperhatikan apa yang mereka makan, karena nutrisi yang masuk ke tubuh mereka pasti akan sangat mempengaruhi kondisi fisik mereka. Mereka juga punya pola tidur yang baik. Jadi sebelum pertandingan itu mereka dipastikan harus punya waktu istirahat yang cukup. Jadi para atlet ini dituntut untuk memiliki kedisiplinan level tinggi. Nah, jadi ada sebuah proses yang harus dijalani untuk bisa menjadi seorang pemenang. Sama halnya dengan kehidupan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk menjalani proses dengan baik agar kita bisa menjadi seorang pemenang. 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Katakan tadi yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam menjalani proses kehidupan kita, Alkitab mengajarkan pada kita untuk kita bisa menguasai diri dalam segala hal. Nah, penguasaan diri ini sendiri adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap atlet yang bertanding. Terutama kalau atlet itu bertanding dalam olahraga yang memerlukan kontak fisik. Karena kalau semakin banyak kontak fisik, itu kan adrenalin semakin terpacu. Kemudian emosi kita tuh semakin terpacu. Semakin mudah orang itu terpancing emosi. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kalau kita sampai terpancing emosi, maka kita bisa melakukan banyak tindakan yang gegabah. Sama seperti atlet, kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, dia pasti akan melakukan banyak tindakan yang gegabah. Bahkan satu tindakan gegabah pun bisa mengeluarkan dia dari lapangan. Contohnya dalam sepak bola, misalnya ada seorang pemain yang tidak bisa menguasai diri dan dia melakukan pelanggaran yang keras kepada lawannya. Nah, pelanggaran yang keras itu akan memberikan kartu merah kepada dia. Karena pelanggarannya itu dia bisa merugikan bukan hanya dirinya sendiri tapi juga tim. Nah, itulah pentingnya penguasaan diri. Di dalam proses kehidupan kita harus memiliki penguasaan diri yang baik. Kita menguasai diri untuk kita tidak menoleh ke kanan ke kiri. Kita tetap fokus pada tujuan kita tetap fokus pada Tuhan Yesus. Dan berikutnya dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 5 tadi, kita harus memiliki kesabaran. Kesabaran itu mutlak kita perlukan untuk menjalani proses kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita ke garis finish. Tetap tekun dalam menjalaninya. Karena akan sangat disayangkan kalau kita menyerah dan pada akhirnya kita tahu bahwa kita sudah sangat dekat dengan garis finish itu. Ya, kita perlu sabar karena kita tahu bahwa setiap proses kehidupan kita pasti akan menghasilkan buah yang baik. Nah,
Di samping itu juga dalam proses kita juga tetap melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Kita nggak mudah nggak mudah sampai pahit hati, sampai menyalahkan Tuhan, sampai nggak mau pelayanan. Jadi dalam proses kehidupan kita juga mengerjakan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, di dalam setiap pertandingan pasti ada supporter yang selalu memberikan dukungan semangat bagi para atlet yang bertanding. Kita bisa bayangkan kemarin di pertandingan Timnas Indonesia banyak sekali supporter yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Keberadaan supporter itu bisa menjadi pembeda dalam sebuah pertandingan. Biasanya itu tim lawan bisa sangat terintimidasi dengan kehadiran supporter yang banyak, yang terus memberikan dukungan, yel-yel. Mereka terus bersemangat selama 90 menit itu. Mereka memberikan dukungan. Nah, supporter ini juga saat mereka memberikan dukungan itu akan membangkitkan semangat para pemain yang bertanding. Karena mereka tahu mereka didukung oleh bahkan puluhan ribu supporter, itu pun yang hadir. Kalau Timnas Indonesia kemarin yang bertanding, bahkan jutaan rakyat Indonesia pun menonton melalui bahkan ada layar televisi, bahkan di HP-nya. Jadi begitu banyak orang yang mendukung. Nah, kehidupan kita tuh sama seperti itu. Kita ini seperti berada di sebuah stadion. Kita seperti seorang atlet yang bertanding di dalam stadion, di mana di sekeliling stadion itu, di tribun supporter itu banyak supporter yang mendukung kita, di mana Tuhan merupakan supporter utama di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu mendukung kita, Tuhan yang paling bersemangat menyemangati kita. Tuhan begitu berapi-api menyemangati kita sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Tuhan mungkin yang mengatakan kepada kita, ayo anakku jangan menyerah, ayo sedikit lagi kamu pasti menang, sedikit lagi kamu bisa meraih kemenanganmu, ayo semangat anakku. Nah, itu Tuhan merupakan supporter utama di dalam kehidupan kita. Dan di samping itu juga ada orang-orang yang sudah bersama dengan Tuhan, orang-orang yang memelihara iman mereka sampai akhir. Mereka juga ikut menyemangati kita sebagai saksi-saksi iman. Nanti kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11, dikatakan banyak sekali saksi-saksi iman. Yaitu orang-orang yang disebutkan, nanti kalau Anda baca di Ibrani 11 dikatakan karena iman Abraham, karena iman Nuh. Jadi mereka itu adalah saksi-saksi iman yang sudah menyelesaikan pertandingan mereka dengan sangat baik karena mereka memelihara iman mereka. Mereka berhasil memelihara iman mereka sampai mereka menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, mereka itulah yang menyemangati kita. Bayangkan, saat kita bertanding, ada para nabi-nabi di dalam Alkitab yang menyemangati kita. Ada Nuh, ada Abraham yang duduk di tribun supporter menyemangati kita, memberikan semangat pada kita. Ayo kamu jangan menyerah. Ayo, kamu pasti sembuh dari penyakitmu. Ayo, kamu pasti bisa menerima promosi. Pekerjaanmu pasti berhasil, studimu pasti berhasil. Kita bisa bayangkan saat kita berada di dalam stadion itu, ada banyak orang yang menyemangati kita, bahkan nabi-nabi yang menyemangati kita, bahkan keluarga kita yang kita sayangi, yang sudah bersama dengan Allah, mereka menyemangati kita. Ayo anakku jangan menyerah, ayo cucuku jangan menyerah. Nah, seperti itu. Orang-orang itu yang menyemangati kita, sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan kita sampai akhir dengan memelihara iman kita. Sama seperti Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Jadi itulah tujuan dari kehidupan kita saat kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan kita terus memelihara iman kita dengan mata yang tertuju pada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita akan menerima mahkota kebenaran dan hidup yang kekal. Jadi pada saat ini kita harus sadar bahwa begitu banyak orang-orang yang menyemangati kita sebagai saksi-saksi iman. Dan terutama Tuhan Yesus yang menjadi supporter utama kita. Tuhan Yesus yang selalu menyemangati kita, selalu memberikan dorongan semangat bagi kita sehingga kita tidak mudah
menyerah. Itulah renungan pada pagi hari ini. Terus ingat bahwa Tuhan Yesus supporter utama kita. Banyak orang yang begitu semangat memberikan dorongan itu pada kita, memberikan semangat pada kita. Jangan pernah menyerah dalam menjalani pertandingan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak mudah menyerah dalam menjalani setiap proses kehidupan kami, dalam menjalani pertandingan iman kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang beserta kami, Engkau memberikan semangat bagi kami untuk kami bisa menjalani pertandingan kami dengan baik. Dan pada akhirnya kami bisa memperoleh mahkota kebenaran itu, kami bisa memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang bersyukur untuk pagi yang indah ini yang Kau berikan bagi kami. Biar apapun yang kami kerjakan, studi kami, Engkau yang menjadikannya berhasil. Dan kami tahu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau menjadikan kami terang dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa. Diberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang terbaik bagi kami dan maupun bagi keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kami mempunyai Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.